Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kembali kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Karena kita tahu apapun yang kita alami saat ini, Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak alasan yang dapat kita lakukan agar kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biar ucapan syukur kami keluar dari dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada penyembahan kami, ucapan syukur kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami naikkan syukur kami Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kami tahu Tuhan, Kau selalu menggandeng tangan kami dalam kondisi apapun kami, Tuhan. Kau selalu memegang tangan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar. Amin Tuhan, tangan-Mu yang memegang kami Tuhan. Oh, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, tak ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Allah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Yes Tuhan, amin. Kau harapan hidup kami, harapan hidupku. Katakan sama-sama. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tanganmu dan mulai katakan sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur. Ini tangan kami terangkat untuk menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami percaya. Amin. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku penyembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang telah Engkau perbuat bagi kami Tuhan, dan itu cukup bagi kami untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup
Semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Oleh sebab itu tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, buat apapun yang Tuhan sudah perbuat bagi kami Tuhan. Dan biar segala hormat, kemuliaan, pujian kami hanya kami berikan kepada satu-satunya Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya bahwa kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan saat ini siap untuk memberkati kita? Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita karena Dia Allah yang sanggup untuk memberkati kita. Amin. Aku diberkati. Amin. Amin. Bagiku, apalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, tak kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Amin. Kami orang yang diberkati Tuhan, karena Kau Allah yang baik bagi kami. Amin. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kepala sanggup, amin, limpahkan segalanya, anugerah-Mu Tuhan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sama-sama, aku diberkati, berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
buat berkat-Mu atas hidup kami. Yes. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Bapa, kami ingin mendekat kepadamu. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami ingin melekat dengan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan, kami mendapat ketenangan. Dan hanya di dalam-Mu Yesus, kami memperoleh damai sejahtera. Kami berikan semuanya hidup kami Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman
aku mengerti perasaanmu. Amin Tuhan. Mengerti detak jantung. Biar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajarkan kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Kami ingin melekat dengan Engkau. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarnya. Kau jawab setiap permasalahan kami. Kau berikan jalan keluar Tuhan. Urapi hamba-Mu yang melayani firman Tuhan di pagi hari ini. Kau berbicara melalui hamba-Mu dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Kita berjumpa lagi pagi ini di masa masih pandemi PPKM, di mana semua masih cukup banyak yang dibatasi. Tapi kita bersyukur kita semua masih bisa bertemu walaupun secara online. Tuhan baik. Siapa yang percaya Tuhan baik? Mari ketik di chat, di kolom chat, katakan Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Ya, baik. Saya akan sharingkan suatu hal di mana pagi ini saya ingin memulai dengan pertanyaan, berapa banyak waktu yang kita punya dalam hidup ini? Berapa banyak waktu yang kita punya untuk diri kita sendiri? Ya. Lalu kalau kita tanya berikutnya, berapa banyak waktu yang kita punya untuk orang-orang yang kita cintai? Atau berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk orang-orang yang mencintai kita? Nah, di sini kita tahu apakah kita punya cukup kelonggaran untuk mengakomodasi semua hal itu. Nah, kita hidup di dunia ini saat ini di mana budaya atau kultur ini mengajarkan kepada kita merubah banyak hal dalam hidup kita, untuk kita selalu berusaha untuk meraih lebih banyak lagi, beli lebih banyak lagi, dapatkan lebih banyak lagi, kuasai lebih banyak lagi hal, cari yang lebih banyak lagi. Ya, bahkan banyak sekali hal-hal yang begitu memacu kita untuk berbuat lebih, berbuat lebih, berbuat lebih. Ya, kalau kita perhatikan buat Bapak Ibu, teman-teman yang sudah punya anak, bahkan anak-anak kita saat ini, kita bisa melihat bagaimana waktu mereka saat ini. Saya punya 2 anak, sangat sulit buat saya ajak anak-anak saya untuk menyediakan waktu khusus untuk bicara dengan orang tuanya. Mereka punya kesibukan sendiri, yang mereka juga prioritaskan dibanding menikmati waktu bersama dengan orang tuanya. Nah, ini sebuah problem baru yang kita harus handle dengan baik. Nah,
Masing-masing dari kita punya pilihan untuk menentukan mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak menjadi prioritas. Banyak dari kita punya sedikit, dalam tanda kutip, margin, bahkan kebanyakan dari kita tidak punya margin. Ya. Judul dari firman yang saya akan sharingkan pagi ini, sesuatu yang saya pelajari sekian waktu yang lalu, dan ini sangat memberkati hidup saya. Judulnya adalah margin. Ya, kita berdoa, Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini kami boleh belajar firman-Mu yang begitu luar biasa. Dalam waktu yang singkat kami minta Engkau mewahyukan hal-hal yang penting untuk kami masing-masing, untuk kami boleh menjadi bekal bagi perjalanan kami berikutnya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, oke, saya mau men-sharingkan sesuatu yang dalam kata sering kita dengar, itu sebetulnya margin. Nah, apa itu margin? Kita coba lihat ya. Margin adalah jumlah yang tersedia lebih dari apa yang dibutuhkan. Saya ulangi, margin adalah jumlah yang tersedia lebih dari apa yang kita butuhkan. Atau dengan kata lain, perbedaan antara yang kita punya dengan yang kita butuhkan. Itu adalah margin. Ya. Nah, dengan kata seperti ini kita bisa mengerti bahwa margin adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Buat Bapak Ibu yang banyak bekerja, tentunya cukup banyak yang bisa memahami ya, ada apa dengan margin yang kita punya saat ini. Nah, margin sendiri kita bisa bagi dalam beberapa kelompok ya. Margin waktu, margin keuangan, margin moral. Ya, cukup banyak hal-hal yang kita bisa pilih untuk hal-hal seperti itu. Nah, saya mau membagikan sesuatu yang kita sama-sama bisa belajar, yaitu tentang bagaimana menentukan pilihan dalam hidup kita. Ya, nah, coba kita lihat sebuah ayat, ya, dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-38. Saya akan coba sharingkan ayat ini sebentar. Lukas pasal 10, ya ini, ayat yang ke-38. Ya, saya akan bacakan buat teman-teman. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku, Maria, membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Marta menentukan pilihannya, Maria menentukan pilihannya, di mana pilihan itu berimbas kepada pribadi masing-masing. Ya, kita lihat di sini Marta merasa sibuk sekali melayani Yesus, sementara Maria dia tidak melayani Yesus secara aktivitas, tapi dia duduk di dekat Yesus untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Kita baca di ayat yang ke-41, Tuhan menjawab, setelah dia mendengar komplain dari Marta, Tuhan, kenapa kamu nggak kasih tahu sih kepada Maria saudaraku itu, supaya dia membantu aku, lihat aku begitu sibuknya seperti ini. Ya mungkin kalau di zaman ini, oh Tuhan datang ke rumahku, Tuhan mau menginap di rumahku, aku harus memastikan bahwa wifi-nya semua berjalan baik, saya pastikan bahwa toilet ada tisu yang tersedia dengan baik, toiletnya bersih, semua bersih, makanan saya siapkan tersedia di kulkas, bahan makanan semua cukup. Tapi Maria tidak melakukan itu, bukan berarti yang Marta kerjakan adalah jelek. Tetapi Maria mempunyai sesuatu yang berbeda. Nah, Tuhan menjawab begini terhadap komplain, terhadap keluhan Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu.
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, ini saya mau cerita sedikit tentang margin ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa margin adalah jumlah yang tersedia melebihi apa yang kita butuhkan atau perbedaan antara apa yang kita punya dengan yang kita butuhkan. Saya ambil contoh. Perjalanan saya ke kantor dengan jarak tempuh kira-kira 10 menit saya sampai di kantor, dari rumah sampai ke kantor. Tetapi supaya saya tidak terlambat ke kantor, saya harus berangkat, kalau jam kerja kantor mulai jam 8, saya harus berangkat jam 7.45, supaya saya sampai di kantor jam 8 kurang 5. Nah, kenyataannya saat saya berangkat jam 7.45, begitu saya keluar dari perumahan saya tinggal, di situ ada kecelakaan, dan itu membutuhkan waktu kira-kira 10 menit. Nah, di sini kita mulai melihat bahwa waktu yang tersedia, yang kita butuhkan, waktu yang tersedia mungkin tinggal 5 menit, tapi waktu yang kita butuhkan masih 10 menit untuk mencapai kantor. Nah, di sini tersedia margin yang tidak cukup. Ya. Atau kita bisa melihat kasus misalnya, saya punya uang, saya punya gaji 10 juta, 1 bulan saya butuh biaya macam-macam, saya habiskan total habisnya 8 juta. Di akhir bulan saya punya sisa 2 juta. 2 juta itu adalah margin. Ya. Antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Ada tersedia, sisanya 2 juta. Ya, atau waktu yang tersedia antara kebutuhan anak-anak, kita memenuhi kebutuhan waktu untuk anak-anak dengan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Itu sama, ada margin juga. Misalnya kita lagi sibuk kerja, pulang kerja, sampai di rumah mandi, makan, lalu kita bekerja, melanjutkan pekerjaan yang belum selesai di kantor. Saat kita sedang serius bekerja, anak kita mungkin yang masih kelas 3, kelas 4 SD, datang kepada kita, papi, ini PR yang nomor ini saya tidak bisa kerjakan, tolong ajari bagaimana caranya. Di situ kita menentukan pilihan kita. Kita bisa bilang, oh kamu nanti ya, nanti tunggu, papi selesai dulu, baru papi ajarin, pergi jauh. Atau kita bisa bilang, oh saya pikir saya bantu anak saya dulu, pekerjaan saya hentikan sebentar, saya bantu anak saya. Nah, itu tersedia margin yang kita buat antara kebutuhan anak dengan waktu yang kita sediakan. Ya. Dengan kata yang berbeda, kalau kita ngomong antara moral, ada margin di moral adalah bagaimana kita membuat jarak antara kemampuan kita bertahan dengan pencobaan. Itu terjadi margin. Ya. Bagaimana kita menjaga emosi kita supaya tetap tersedia emosi yang stabil, kesabaran kita terhadap problem yang ditimbulkan oleh anak-anak. Nah, berapa banyak waktu yang tersedia yang kita sediakan dengan yang dibutuhkan untuk kita bisa berdiam diri dengan Tuhan. Di situ juga muncul margin, ya. Oke, saya akan sampaikan juga dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bersama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Saya ulang lagi yang tadi saya sudah bacakan. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Loh, ini merintah Tuhan ya. Kalau kita sudah marginnya tidak punya lagi, marginnya habis, itu emosi yang muncul bisa menjadi seperti ini, memerintah Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagiannya yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah,
kita lihat ya, di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari sesuatu hal yang penting, yang terpenting, saya bilang, sebuah hal yang terpenting kepada banyak hal yang penting. Nah, atau dengan kata lain, banyak hal yang penting yang mengalihkan perhatian kita untuk menentukan pilihan terhadap satu hal yang paling penting. Nah, keputusan memilih itu menentukan margin. Misal kita sedang sibuk bekerja, lalu di situ ada kebutuhan istri untuk ditemani pergi membeli sesuatu yang dimana dia tidak bisa membawa barang itu kembali ke rumah sendirian. Nah, di situ kita menentukan margin kita dengan istri kita. Ya. Nah, ada satu lagi yang di zaman sekarang ini luar biasa ya, Bapak Ibu. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bermain handphone, membuka WhatsApp, membuka media sosial, ya, Instagram, Facebook, TikTok, dan tidak mengerjakan hal-hal yang lebih penting dan lebih produktif. Di situ kita menghabiskan margin kita untuk melakukan hal-hal yang produktif dengan mengganti dengan melakukan hal-hal yang kurang produktif. Ya mungkin kalau pekerjaannya adalah memang di dunia media sosial, ya silakan, nggak apa-apa ya. Tapi seringkali pekerjaan kita tidak berhubungan dengan itu, tapi kita melihat hal-hal itu dan menghabiskan waktu kita yang produktif. Nah, menentukan pilihan tidak gampang ya. Nah, kalau kita sudah mulai menentukan pilihan, firman Tuhan mengatakan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu menentukan margin dalam hidup kita. Ya, Matius 7 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, jadi bukan berarti yang banyak dicari orang itu yang paling benar, karena firman Tuhan mengatakan karena lebarlah pintu dan luaslah jalan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi tidak berarti yang mayoritas itu yang paling benar. Apakah yang banyak like-nya itu yang paling benar? Kalau kita lihat postingnya orang ya, dia membuat artikel, membuat video, yang paling banyak like-nya itu yang paling benar? Belum tentu. Ya. Kultur budaya kita menggiring kita ke arah ke pemikiran yang banyak sekali menyimpang. Dan anehnya kita mengejar semuanya itu. Materialisme diunggul-unggulkan. Ya. Seminar tentang doa nggak laku, tapi begitu ngomong seminar tentang uang, laris sekali. Seminar tentang properti laris, seminar tentang Bitcoin laris, ya. Itu sesuatu hal yang sekarang, zaman sekarang ini sangat menjadi populer, seolah-olah menjadi sebuah kebenaran, padahal itu membiaskan fokus kita kepada Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, Maria telah memilih, pilihan ada di tangan kita. Kita telah memilih, pilihan ada di tangan kita. Pilihan yang tidak akan diambil dari hidup kita adalah pilihan yang terbaik. Ya, saya mau sharingkan sesuatu hal lagi. Itu ada sesuatu yang sangat menarik. Ya, ini coba saya sampaikan. Margin decrease, stress increase. Ya, margin decrease, stress increase. Kita lihat, saya sharingkan sebentar. Nah, ini. Maaf ya, Bapak Ibu, saya ini coba menampilkan sesuatu supaya Bapak Ibu bisa punya gambaran yang lebih jelas. Margin decrease, stress increase. Saat margin itu turun, stresnya naik. Ya.
margin turun, stresnya naik. Contohnya ya Bapak Ibu, contohnya itu kalau kita dalam hal hubungan suami istri lah, hubungan suami istri. Kalau kita tidak punya kelonggaran waktu untuk istri, istri tidak punya kelonggaran waktu untuk kita dalam hal perbincangan, percakapan, ya itu bisa dibuat menjadi sebuah alasan bahwa percecokan itu akan terjadi. Ya, Bapak Ibu. Begitu waktu tidak disediakan, kelonggaran tidak ada atau kelonggaran menurun, maka stresnya meningkat. Stres meningkat, ya. Dalam hubungan, dalam relation, saat margin turun, relation intimacy juga turun. Hubungan keintiman itu juga turun. Saat margin turun, hubungan keintiman juga turun. Nah, kita perlu hati-hati dalam hal seperti ini. Sekarang suami istri kumpul makan malam bersama, setelah makan malam juga masih dalam rumah yang sama, tetapi masing-masing bermain handphone, bermain gadget, bermain iPad, bermain tablet, bermain, semuanya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Itu padahal kita jadi satu serumah, satu tempat dengan orang-orang yang kita cintai. Di situ margin akan berkurang. Ya, kesibukan yang salah pilih dianggap normal. Budaya sekarang membenarkan hal-hal apa yang kita kerjakan, bahwa kita scroll setiap Instagram, setiap Facebook, WhatsApp, kita banyak baca berita. Itu menjadi sesuatu yang benar, tidak selalu. Kita sibuk baca banyak artikel, apakah itu benar? Tidak selalu. Tidak selalu setiap kesibukan itu adalah sebuah produktivitas. Banyak kesibukan yang tidak produktif. Nah, kita mesti hati-hati dalam hal seperti ini. Ya, kita sekarang di budaya kita itu dibiasakan mengejar banyak uang, ya, materi, kejar, income, dapat income lebih banyak, cari uang lebih banyak, ya, bisnis lebih banyak lagi, invest lebih banyak lagi. Itu semua baik, tapi kita harus tahu pilihan terbaik kita sebetulnya ada di mana. Ya, kita tahu bahwa uang tidak akan membuat kita bahagia. Iya, betul. Uang bisa menambah kebahagiaan, tapi kebahagiaan tidak ada di dalam uang. Tetapi banyak orang yang begitu radikal mencari lebih banyak dan lebih banyak lagi uang. Walaupun harus mengorbankan kesehatan, keluarga, tubuh kita korbankan untuk mengejar uang. Setelah kita mendapat uang, kita habiskan uang untuk memelihara tubuh kita karena tubuh kita sakit-sakitan. Ya. Hati-hati. Ya, Amsal 30 ayat 15 mengatakan, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Dalam bahasa Inggris ada yang menyebutkan terjemahannya adalah more for me and more for me. Lebih banyak untuk aku, lebih banyak untuk aku. Nah, salah memilih yang terbaik, ujung-ujungnya bisa membuat hidup kita kosong, stres, depresi. Kesalahan menempatkan hal yang baik menjadi yang supreme atau terpenting, ya, itu juga membuat hidup kita akan berujung dengan kekosongan, ya. Menempatkan hal yang baik menjadi yang terpenting atau menempatkan hal yang penting menjadi yang terpenting itu adalah sebuah pilihan yang keliru, karena yang terbaik tidak bisa digantikan dengan yang baik, ya. Banyak hal baik yang kita harus korbankan demi mendapatkan sesuatu yang terbaik, ya. Misalnya olahraga, buat Bapak Ibu yang gemar olahraga, ya, olahraga bisa-bisa mengejar bentuk tubuh yang wah luar biasa, atletis, seksi, feminin. Kalau yang laki itu maskulin, kekar gitu, ya. Itu ujung-ujungnya juga kosong kalau kita habis-habisan dalam hal seperti itu. Ya, bukan berarti tidak berguna, itu berguna, baik dan penting. Bekerja, mengejar rumah yang lebih besar. Kalau sudah lebih besar,
beli rumah yang lain lagi, lebih banyak rumah. Kejar, beli mobil yang lebih besar, beli mobil yang lebih keren. Kejar lagi tabungan yang lebih banyak, supaya banyak deposito, banyak tabungan, investasi lebih banyak. Ujung-ujungnya membuat hidup kita itu capek dan kosong. Bukan berarti ya, sekali lagi saya katakan, itu hal-hal itu tidak penting, itu penting. Tapi ada hal yang lebih penting. Ya. Memilih yang terbaik dalam hidup kita adalah hadirat Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Ya. Akhirnya apa? Kita capek, kita lelah. Ya. Kita lihat di Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut. Tuhan itu pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu, hidup kita, pikiran kita, batin kita akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Perasaan merasa bersalah jika kita tidak membuat hidup kita lebih tinggi lagi. Kita harus mendapatkan pendapatan yang lebih banyak lagi. Harus memenangkan banyak kompetisi lebih banyak lagi, harus mencapai lebih banyak lagi, beli lebih banyak lagi. Itu adalah perasaan yang diciptakan karena apa? Karena budaya sekitar kita itu sekarang mendorong kita untuk ke situ semua. Tapi kita lupa. Ya. Mazmur 46 mengatakan di ayat yang ke-10, "Be still and know that I am God." Tenanglah, diamlah, dan kenalilah bahwa akulah Tuhan. Ambil waktu untuk diam, tenang bersama Tuhan. Ya, saya sarankan Bapak Ibu, jika ingin memulai, kita bisa memulai dengan komitmen ya. 5 menit setiap hari, 5 menit investasikan waktu kita untuk bersama Tuhan tanpa memikirkan hal-hal lain. Lupakan semuanya, hanya 5 menit. Ini akan menciptakan begitu banyak margin dalam hidup kita. Tanpa kita sadari nanti akan, oh ternyata setelah saya berdiam diri bersama Tuhan, saya bisa punya lebih banyak waktu dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih bisa menahan emosi. Dengan menahan emosi saya bisa punya lebih banyak waktu berkualitas dengan pasangan saya, dengan orang tua saya, dengan anak saya. Saya bisa lebih tenang, akhirnya saya bisa menentukan keputusan dalam pekerjaan saya, keputusan bisnis, keputusan investasi dengan lebih baik. Hikmat Tuhan turun dalam hidup saya. Akhirnya apa? Margin itu tersedia, tercipta dalam hidup kita lebih banyak lagi. Ya, tentunya margin ada beberapa macam, seperti di depan saya sudah sampaikan, ada kita bisa menjadwalkan margin, menjadwalkan scheduling margin. Kita juga bisa punya financial margin. Ini kalau dibahas satu persatu juga ini sebuah topik yang tersendiri. Cukup bisa kita bahas cukup dalam. Kita juga punya moral margin, margin untuk moral kita. Itu adalah jarak di mana antara kita bisa bertahan dengan pencobaan yang menjatuhkan kita. Itu ada jarak. Nah, disitulah margin. Ya, Bapak Ibu, saya sarankan kita semua belajar, mulai dari 5 menit komitmen setiap hari, duduk diam bersama Tuhan. Yesaya 59 ayat 11 mengatakan, Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Bahkan di tanah yang kering, Tuhan akan memuaskan hidup kita. Ya. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya, mari kita sama-sama menciptakan margin dalam hidup kita. Ya, menentukan pilihan terbaik, diam bersama Tuhan. Di situ akan membuka banyak ruangan di mana kita mempunyai banyak margin. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan,
Saya cukupkan di sini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Biar firman yang singkat ini bisa menjadi berkat buat teman-teman Bapak Ibu semuanya, untuk kami boleh menentukan pilihan yang terbaik, yaitu dekat dengan Engkau, dekat dengan hadirat-Mu, mengerti pikiran-Mu. Biarlah kami belajar untuk berkomitmen memulai setiap hari 5 menit, duduk diam, melupakan segala sesuatunya yang ada dalam hidup ini, dan hanya berfokus kepadamu. Beri kami hikmat-Mu, beri kami kekuatan-Mu, biar iman kami Engkau tambahkan lagi Tuhan. Kami bersyukur perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.